Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar mendapatkan kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Sebelum video ini dilanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Yusuf Al-Qardawi, NIM 2011050200006. Baik, kita kembali kepada materi. Mengenai video kali ini yang bertajuk persaingan pasar, ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama ialah pengertian persaingan pasar. Yang kedua ialah jenis-jenis persaingan pasar. Ketiga, perbedaan persaingan pasar. Dan yang keempat adalah persaingan pasar menurut Islam. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, ialah pengertian persaingan pasar. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan juga promosi. Lanjut ke materi kedua, yakni jenis-jenis persaingan pasar. Pasar dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pasar dengan persaingan pasar sempurna. Kedua, pasar monopoli. 3, pasar oligopoli. Dan keempat, pasar monopolistik. Untuk penjelasan mengenai macam-macam jenis pasar tersebut, kita akan bahas pada materi selanjutnya, sekaligus membahas perbedaan persaingan pasar. Materi yang ketiga ialah perbedaan persaingan pasar. Yang pertama, persaingan pasar sempurna. Persaingan pasar sempurna ialah sebuah situasi di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi. Namun dalam jenis pasar ini, kita bukanlah satu-satunya penjual yang menjual produk tersebut. Dengan kata lain, kita berada di sebuah tempat di mana ada banyak pedagang dengan jenis jualan serupa, sehingga kita tidak bisa menaikkan harga seenaknya karena sudah ada kesepakatan antar pedagang sebelumnya, baik itu tertulis maupun secara tidak tertulis. Yang kedua ialah pasar monopoli. Pasar monopoli dalam bahasa Yunani berarti satu penjual. Jadi pasar monopoli adalah situasi di mana hanya ada satu penjual saja yang menguasai seluruh pelanggan. Hal ini terjadi karena tidak adanya persaingan ataupun kompetitor yang bermain pada lahan bisnis yang serupa. Namun jenis dari pasar ini juga cukup spesifik sehingga sulit untuk dilawan. Yang ketiga ialah pasar oligopoli. Nah, oligopoli ini hampir mirip dengan monopoli. Namun perbedaannya terletak dari seberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Jika monopoli hanya ada satu perusahaan saja, oligopoli adalah banyak perusahaan yang menjual satu jenis produk yang serupa. Beberapa contoh dari jenis pasar oligopoli adalah seperti perusahaan alat transportasi, perusahaan minyak goreng, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pasar monopolistik. Kadang juga disebut dengan pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistis. Adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan produk yang lain. Seperti contohnya sampo, pasta gigi, rokok, dan lain sebagainya. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri yang khusus. Misalnya seperti perbedaan aroma, perbedaan warna, perbedaan kemasan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana sih Islam memandang persaingan pasar ini? Nah, menurut ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau yang biasa kita sebut dengan iktisad.
Tidak boleh ada subordinat sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Islam secara tegas melarang praktik tidak sehat tersebut. Larangan praktik seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan ya semacam persaingan usaha tidak sehat dalam Islam dilihat dari dua aspek, antara lain larangan praktik monopoli dari sudut perilaku, yakni akhlak, dan akhlak, dan yang kedua adalah struktur pasar. Persaingan pasar yang lantas persaingan pasar yang ideal menurut Islam itu seperti apa? Nah, persaingan pasar yang ideal menurut Islam ialah pasar persaingan sempurna. Karena dianggap sebagai sistem pasar. Sistem pasar ini dianggap memiliki struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Kondisi ideal dalam pasar terwujud apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan. Yang terjadi adalah kecurangan dan penipuan. Di saat konsumen mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang ditawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka harga akan menjadi suatu acuan atau ukuran. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.